Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih wajib untuk kita berkalimat padanya di hari ini kecuali kalimat tahmid kepada Allah, kalimat pujian, kalimat pengagungan, kalimat yang mencukupkan seluruh kekurangan kita, kalimat yang menjadikan segala cita-cita kita tergapai, kalimat yang segala kita takutkan kita terhindarkan, dan segala yang kita inginkan kita akan dapatkan, yaitu kalimat alhamdulillah. Karena dengan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi sebab segala yang sulit menjadi mudah, segala kegelapan menjadi cahaya terang benderang, segala yang sempit dalam kehidupan dunia alam barzah akhirat itu menjadi keluasan bagi kita. Di pertemuan kali ini, alhamdulillah, kembali kita diamanakan untuk memberikan ingatan kembali bahwasanya jalan yang kita tempuh di hari ini, yang kebanyakan manusia menghindar darinya, itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Dia adalah jalan orang-orang soleh yang telah soleh sebelum kita. Bukan hanya soleh, bahkan mereka diakui kesolehannya yang mampu mensolehkan orang yang toleh, orang yang jauh dari kesolehan. Maka dari itu di pertemuan kali ini, yang pertama saya kabarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sekalian, fatuba lil ghuraba, sungguh kebaikan, sungguh keharuman, sungguh hal berita gembira bagi orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Siapakah orang-orang asing itu? Apakah makna dari keterasingan? Apa faedah dari ketika kita diasingkan? Dan apa bentuk-bentuk keasingan? Dan siapakah manusia-manusia yang pernah terasingkan di mata manusia? Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari insyaallah ta'ala. Yang pertama, kita mempelajari dulu tulis satu, makna ghuraba atau makna keterasingan. Ya, ini makna yang pertama. Di atasnya ini dalil-dalilnya. Summiya ghuraba likillatihim indan nas. Jadi sesuatu yang gharib karena sedikitnya dari manusia. Jadi makna gharib adalah sesuatu yang asing. Gharib adalah sesuatu yang asing atau menyendiri. Misalnya, kalau semua ini baju hitam, ya, saya datang baju putih, saya akan menjadi gharib. Seperti di sini laki-lakinya semuanya baju putih, Fauzan saja yang baju hijau. Ini Fauzan ini namanya rajulun gharib, laki-laki yang aneh. Kenapa? Karena dia menyelisihi kebanyakan temannya. Temannya semuanya pakai baju putih, dia baju hijau. Ya, seperti keghoriban ini banyak di tengah para nabi. Sebentar kita akan kisahkan kisah-kisah manusia-manusia yang digharibkan. Coba kita melihat Nabi Adam alaihissalam. Ketika ingin diciptakan Nabi Adam, bagaimana gharibnya di mata malaikat. Ya, kata Allah di dalam Al-Quran, saya akan menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Kata para malaikat, jangan ya Allah. Wa yasfikud dima. Ya, mereka itu hanya saling membunuh, mengucurkan darah saja. Ya, padahal Allah lebih mengetahui. Pada saat itu Nabi Adam gharib di mata para malaikat, di mata para penduduk langit.
Kemudian kita turun di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal di atas gunung. Gorib atau tidak? Gorib jiddan. Ya, aneh sekali. Sampai-sampai manusia mengatakan, saking goribnya, bukan mi lagi gorib, bukan mi asing. Orang gila. Ya, orang gila betul ini. Orang buat kapal di laut, pinggir laut. Dia pergi buat kapal di mana? Di atas gunung. Gorib jiddan. Ya. Bahkan bukan hanya dikatakan manusia yang gorib. Bahkan pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam itu diketawai, diejek, bahkan mau dibunuh. Goribnya bukan hanya pada kaumnya, bahkan pada keluarganya seperti kita. Ya, bahkan saya awal-awal belajar seperti kalian, saya dianggap di keluarga orang gila. Saya dianggap di keluarga orang yang terlalu keras dalam beragama. Begitulah juga perkataan orang-orang kafir Quraisy ketika awal Islam datang. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan penyihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang asing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang gila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang yang belajar dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena dia menurunkan Al-Qur'an sesuatu yang gorib di tengah manusia pada saat itu. Jadi ini ya. Jadi di masa Nabi Nuh gorib. Jadi ditulis kisah-kisah kegoriban. Jadi makna gorib tadi apa? Sesuatu yang sedikit di kebanyakan manusia. Ya. Likillatihim indan nas. Sesuatu yang gorib itu adalah sesuatu yang aneh. Kenapa dikatakan aneh? Karena dia sangat sedikit di kebanyakan orang. Ya, itu. Nanti jenis-jenis kegoriban kita akan jelaskan. Ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang tidak terpuji dan tidak tercela. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, kisah-kisah dulu. Ya, supaya memfresh otak kita di pagi hari ini. Padahal kisah yang pertama, ya, kisah Adam. Gorib di mata penduduk langit. Kisah penciptaan Nabi Adam gorib di penduduk langit, khususnya para malaikat. Ayo ditulis Ahmad. Hadal qalam ya Ahmad. Indakal qalam uktub idan. Ya, jadi Nabi Adam gorib di tengah para malaikat, di tengah penduduk langit. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Kita urutkan sesuai dengan masanya. Adam di tengah penduduk langit. Penciptaan Adam di tengah penduduk langit. Ya, saya singkatkan. 2, Ibrahim di tengah kaumnya. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu sendiri ya, saking goribnya Nabi Ibrahim, dia masuk di tempat beribadahnya para patung-patung. Kemudian dia hancurkan seluruh patung-patung. Dia tinggalkan satu yang paling besar, baru gantung di situ kapaknya. Ya, ketika ditanyakan siapa yang lakukan ini, tidak ada orang kecuali orang itu sepakat mengatakan ada satu orang, fatan, seorang pemuda, sumya bi Ibrahim, yuqalu Ibrahim, dikatakan namanya Ibrahim. Ini laki-laki gorib ini. Ya, kita semua menyembah patung, dia tidak. Kita semua bawa makanan pergi ke ubat, makanan ke patung-patung untuk mengagungkan, dia tidak. Dia keterasingannya di tengah kaumnya. Akhirnya apa? Semua manusia sepakat membakar Nabi Adam dengan seorang diri. Pada saat itu Nabi Adam gorib. Membakar Nabi Ibrahim dengan seorang diri. Jadi ini ya. Nanti saja. Jadi ini. Jadi sedikit lagi. Tidak terlalu lama kita. Ini. Jadi diperhatikan. Ya, jadi goribnya Nabi Adam
ketika mau diciptakan di tengah apa? Penduduk langit. Goribnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika semua orang menyembah berhala, dia tidak. Jadi itu. Jadi Nabi Ibrahim sama dengan ketika manusia menyembah berhala, ya, sedangkan ia menyembah, ya, pencipta langit dan bumi. Begitu anunya. Jadi disingkat saja, Ibrahim ketika manusia menyembah patung-patung, ya, Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ditulis. Nanti ada kuisnya juga, ya. Ada hadiahnya kuisnya. Ibrahim ketika manusia menyembah patung-patung dan planet-planet, ia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, Nabi Nuh. Jadi dibuat kerangka. Kalau saya buat begini nih, kerangka ini. Ada samping-sampingnya Nuh, ya. Saya buat jaring-jaring seperti begini. Ini bagus ini nih. Nah, misalnya begini. Adam, ya, sama dengan, nah, langsung nih indah khalqi. Nah, ketika diciptakan, ya, goroba indah ahli sama, ya, dia asing di tengah penduduk langit, dan begitu seterusnya. Kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya, ya. Nah, itu metode menghafal, metode meringkas. Kalau kita di bahasa Indonesia namanya rangkuman-rangkuman, ya. Itu metode belajar. Jadi Nabi Ibrahim ketika manusia menyembah patung-patung, planet-planet, dia seorang diri menyembah pencipta langit dan bumi. Yang ketiga, Nabi Nuh. Nuh alaihissalam ketika membuat perahu. Ya. Nuh alaihissalam ketika membuat perahu. Yang keempat, Musa ketika menyelamatkan Bani Israel. Nah, ini dia makna guroba di sini. Allah yang berkata langsung kepada Nabi Musa, ya. Ini yang paling penting kita fokus. Kalau kalian tidak bisa fokus sampai selesai daurah, minimal kalian pahami ini. Ini inti di pelajaran di sini. Ayo fokus sedikit. Makna gurawa di sini nih. Nabi Musa alaihissalam, ya, pernah meminta ke Bani Israel agar Bani Israel dibebaskan dari perbudakan Fir'aun. Dia meminta, tapi Fir'aun selalu tidak mau memberi. Kisahnya ketika sudah diberi, ketika sudah berdebat, itulah Nabi Musa alaihissalam akhirnya diloloskan. Setelah diloloskan dikejar lagi. Sampailah di ujung laut, tidak ada lagi tempat larinya. Yang dimana Bani Israel di situ ada 12 kabilah, 12 kampung yang dia bawa lari. Dikejar, akhirnya Nabi Musa belah itu laut, akhirnya lolos semuanya menjadi 12 jalanan. 12 jalanan lah ini, satu jalanan setiap satu kabilah, satu kampung. Ya. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam pernah sempat mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi." Ketika sudah minta dibebaskan Bani Israel, tidak dikasih. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, ana wahidun wa gharibun wa khaifun wa ja'iun wa maridun ilaik." Wahai Tuhanku, sesungguhnya ini saya dalam sendiri. Tidak ada yang temani kau untuk berjuang untuk membebaskan Bani Israel. Saya juga dalam gharib sendiri ya. Saya asing di mata mereka yang selalu minta menyelamatkan Bani Israel.
Dan saya juga ya Allah dalam keadaan takut. Karena kalau ini Fir'aun, kalau dia tidak cocok langsung penggal. Tidak cocok langsung penggal. Tidak cocok pasukan, kasih berdiri di tiang. Ya, gantung. Biarkan burung-burung yang memangkam bangkainya. Itu Fir'aun. Ya, sampai istrinya saja itu disisir. Istrinya ini bayangkan, siksanya istrinya Fir'aun apa? Disisir. Pakai sisir yang bukan sisir seperti untuk dipakai mode. Sisir untuk menyiksa yang mengeluarkan otak-otaknya. Allahu Akbar. Bagaimana itu Fir'aun? Makanya Musa saja takut. Ya. Bagaimana saking kejamnya Fir'aun? Yusabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Membunuh seluruh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Sehingga Nabi Musa mengatakan kepada, ya Allah saya takut. Kepada Musa, kepada Fir'aun. Musa saja takut. Padahal Musa bagaimana kekuatannya? Pernah pukul satu kali orang langsung mati. Bagaimana kekuatannya Musa? Tapi karena sendiri. Sedangkan Fir'aun banyak. Kata Nabi Musa, ana ja'iun. Saya Allah dalam keadaan lapar juga. Ya, berikan saya makan. Artinya dia fokus, tidak cari maisha, supaya fokus bagaimana menjalankan dakwanya. Seperti ustaz-ustaz yang kita lihat, fokus mengajar, fokus di pesantren, ya kekurangan dana, makanannya anak-anak kekurangan. Akhirnya dia mau fokus cari dana, tidak ada yang ajar, mau fokus dia dahulukan mengajar. Ya, kata Musa, wa ana maridun. Ya Allah, dan saya juga dalam keadaan sakit. Ya, apa kata Allah? Faqala ta'ala ya Musa. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa. Ya. Wahidun man laisa lahu mithli indi. Orang yang sendiri itu orang yang di dalam hatinya tidak ada saya yang semisal dengan saya. Jadi jangan menganggap kalian itu dalam orang asing. Selama di dalam dada kalian ada Allah. Kita tidak akan sendiri. Innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar takut dikejar, mau dibunuh, takut meninggal kekasihnya yaitu Nabi, ya, Nabi katakan, jangan, la tahsan, jangan bersedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi di sini kalian harus pahami bahwa kita asing di mata manusia saja. Sebenarnya orang asing tidak pernah asing di mata Allah. Ya, ini harus kita pahami. Walaupun kita sendiri, seandainya kalian tidak ikut kajian ini, saya sendiri, saya juga sendiri ini, tetap dikatakan tidak sendiri, tidak dikatakan gorib. Kenapa? Karena kata Allah, orang yang sendiri, al-wahidu man laysa lahu mithli indih. Orang yang sendiri adalah siapa yang tidak ada di dalam hatinya yang semisal dengan saya. Jadi di sini kita bisa memahami. Jadi ya, orang yang sendiri adalah orang yang punya Allah. Jadi selama ya diperhatikan, ayo. Jadi diperhatikan. Orang yang sendiri, perhatikan, ditulis, ya. Satu, orang yang sendiri adalah, tulis, ya, kasih tanda bintang. Ini tanda penting. Kalau kita di WhatsApp ada biasa ya, di catatan-catatan tanda bintang. Ya, begini. Orang yang sendiri adalah orang yang Allah tidak berada di dalam hatinya. Orang yang sendiri adalah orang yang hatinya tidak ada Allah. Ya. Orang yang di dalam hatinya ya tidak ada Allah. Atau tidak mengingat Allah, tidak tertanam kecintaan kepada Allah. Bahasakan sendiri bagaimana yang kita pahami. Intinya kata Allah, ya, orang yang sendiri malaysa lahu mithli indi.
siapa yang tidak ada ya di dalam hatinya, di dalam kehidupannya semisal dengan saya, yang senantiasa di sisiku, ya, itulah orang sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla, wal maridu man laysa lahu mithli tabibi. Afwan, wal maridu man laysa lahu mithli tabibu. Orang yang sakit, orang yang tidak ada di dalam hatinya keyakinan bahwa ada orang yang semisal dengan saya menjadi dokter baginya. Ya. Jadi kalau kita sakit, ketahui apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Jikalau saya sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Bukan dokter. Walaupun seandainya kita tidak memiliki dokter, tidak ada dokter. Penyakit kita mengatakan para dokter sudah mengatakan tidak ada obatnya. Coba lihat Nabi, siapa yang dikena penyakit Shuaib? Nabi Ayub alaihissalam. Dokter sudah merasa putus asa. Keluarga semuanya sudah pergi. Uang sudah habis untuk beli obat. Anak murid sudah lari semuanya. Tidak ada yang tinggal kecuali satu orang muridnya. Ya, Nabi Ayub alaihissalam, ya, sampai-sampai bayangkan kalau ada di badannya ini, momi habis badannya, bahkan tulang-tulangnya termakan. Bisa nak kocik-kocik begini keluar ular. Nabi Ayub alaihissalam. Dokter sudah mengatakan, tidak ada obatnya. Ya, dia dalam keadaan sendiri. Satu kampung wajib. Nabi Ayub tidak boleh di kampung ini, penyakitnya menular. Asingkan dia. Akhirnya dia diasingkan di suatu kampung yang tidak ada yang tinggal kecuali dia sama muridnya satu orang. Muridnya inilah yang dia ceboki. Muridnya inilah yang mandikan dia. Muridnya inilah yang memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Allah katakan apa? Wal maridu man laysa lahu mithlu tabibu. Orang yang sakit, ya, orang yang sakit walaupun banyak orang, kalau dia tidak ada keyakinan bahwa Allah yang menyembuhkan dia, sama dengan orang yang sakit. Orang yang sakit sesungguhnya kata Allah, ya, siapa yang tidak ada di dalam hatinya keyakinan bahwa Allah lah Maha Penyembuh, ya. Sehingga Nabi Ayub kisahnya nampak bagaimana dia yakin tidak ada penyembuh kecuali Allah. Akhirnya Allah sembuhkan, ya, sampai waktunya kesembuhannya ajaib. Karena Nabi Ayub ini orang kaya, ya, diuji hilang semua hartanya, diuji ditinggalkan semua keluarganya, bahkan istrinya, anak-anaknya. Tapi ketika sembuh, dia mandi, bayangkan mandinya, dia mandi minta kesembuhan, mandinya seluruh ulat-ulat yang jatuh dari badannya menjadi koin emas. Bayangkan, ya. Jadi dia sudah sembuh, kembali kaya lagi. Mau istrinya sama dia. Akhirnya pernah berjanji bahwa mau nak pukul istrinya 100 kali pukulan. Akhirnya dia minta kepada Allah, Allah, pernahkah berjanji, pernahkah bersumpah atas namamu mau kupukul istriku 100 kali. Akhirnya dia disuruh ambil satu batang, dia jadikan seperti sapu lidi. 100 sapu lidi. Dia ikat satu kali kemudian napukul istrinya. Satu kali pukulan. Bagaimana ini? Orang yang ditinggalkan dengan keburukan, dia balas dengan kecintaan. Inilah hakikat cinta yang sejati. Ya, ketika orang yang dicintai yang menyakiti kita, tapi kita membalasnya dengan buah-buah kecintaan. Itulah hakikat cinta yang sejati, ya. Jadi ini kata Allah kepada Nabi Musa, wal maridu man laysa lahu mithlu tabibi. Nah, ini pembahasan yang terakhir, diperhatikan kata Allah Azza wa Jal, wal gharibu baini wa bainahu muamalatun. Orang yang gharib yang sebenarnya baini wa bainahu, yang memiliki, ya, sesuatu hijab antara dia dan diriku dan dirinya, muamalatun. Jadi orang yang gharib, orang yang
tidak memiliki muamalah dengan Allah. Jadi ditulis ya. Ya, gharib yang sesungguhnya adalah siapa yang tidak memiliki. Gharib yang sesungguhnya adalah Ahmad. Nah, ini Ahmad gharib. Ya, gharib sesungguhnya adalah siapa yang tidak memiliki muamalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gharib sesungguhnya, gharib di mata Allah. Ya, biarlah kita gharib di mata manusia, asalkan kita tidak gharib di mata Allah. Ya. Muamalah itu pergaulan. Seperti kita salat, puasa, haji, umrah, itu muamalah kita kepada Allah. Amalan-amalan. Muamalah dalam kurun ditulis, mungkin kalian sulit memahami muamalah artinya amalan-amalan. Ya, amalan ucapan kita kepada Allah dengan apa? Zikir. Amalan hati kita, muamalah kita kepada Allah apa? Rasa takut, rasa cinta, rasa rindu, rasa harap, tawakal. Ya. Muamalah kita dengan tindakan, ruku, sujud, puasa dan selainnya. Ya. Ayo Pak Is, sedikit lagi Pak Is. Insyaallah jam 11 kita selesai karena saya juga ada khutbah. Ya. Nah, ini. Dan yang akan saya khutbahkan tentang ini juga. Ya. Nah, ayo kita perhatikan sedikit lagi. Ya, kita lanjutkan di kisah. Ya, kisah-kisah yang gharib. Ya. Lanjutkan tadi siapa-siapa yang sudah kita kisahkan. Nabi Adam ketika apa? Ya, dia gharib di tengah siapa? Ketika penduduk langit. Kemudian Nabi Ibrahim dia gharib di mana? Di tengah kaumnya ketika apa? Ya, manusia kebanyakan menyembah berhala, dia gharib menyembah Tuhan semesta alam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika membuat perahu itu adalah sebab ya kesuksesannya, sebab ya terselamatkannya. Ya, dia menjadi gharib di mata kaumnya, bahkan di mata keluarganya. Ya, kemudian kita lihat Nabi Musa alaihissalam, dia gharib. Ya, dia hanya sendiri ketika ingin siapa? Menyelamatkan Bani Israel. Datang ke Fir'aun. Kemudian ditulis lagi Maryam. Ya. Maryam ketika hamil tanpa suami. Ya. Gharib jiddah gini. Ya. Maryam ketika hamil tanpa suami. Baru hamilnya bukan hamil muda, langsung hamil untuk melahirkan, langsung hamil 9 bulan. Ya. Sampai-sampai orang Bani Israel mengatakan, "Apa kau ini Maryam? Bapakmu, ibumu orang soleh. Ya. Dan kami juga tidak mengenalmu kecuali orang soleh, keluargamu orang-orang soleh. Kau datang dengan begini, ya? Hamil kau baru tidak ada suamimu." Ya. Kira-kira kalau ada datang tiba-tiba hamil besar 9 bulan. Ya. Baru kelihatan kemarin langsung 9 bulan. Tapi Maryam karena sudah dikabarkan oleh Allah, ya, jangan kau bicara. Diam saja. Ya. Akhirnya dia karena takut bicara lari dari rumah di tempatnya kerajaannya Nabi Sulaiman, lari pergi di bagian barat. Ya. Dia tinggalkan kerajaannya. Kenapa? Karena takut jangan sampai perutnya dilihat sama penduduk-penduduk kerajaan. Akhirnya dia lari di subuh hari, sembunyi-sembunyi, pakai kerudung besar, takut dilihat hamilnya. Akhirnya di sanalah sampai di sebuah goa, dia merapat sedikit. Akhirnya dia diarahkan oleh malaikat Jibril untuk pergi ke pohon kurma. Bersandarlah dia di pohon kurma. Kemudian disitulah dia melahirkan. Keluarlah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Maryam disuruh ketika sudah melahirkan, goyangkan itu pohon kurma. Akhirnya ketika dia goyangkan pohon kurma, orang sudah melahirkan pasti loyo. Pada saat itu bukan musimnya pohon kurma.
Ya, bukan musimnya. Akhirnya dia goyangkan, jatuh. Padahal pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Nu manjaki saja, nu putar-putar ki 2 jam, belum tentu putus kalau ndak nu parangi. Ya, apalagi pohon kurma. Tapi inilah keajaiban Allah. Menunjukkan kalau kita mau hasil, harus ada usaha. Sebagaimana Maryam, usahanya sedikit. Goyangkan saja itu pohon, walaupun tidak goyang di pohon. Masa mau bisa nagasi goyang ke pohon kelapa. Ya, baru itu pohon anu lagi, baru orang sudah hamil lagi. Ya, bagaimana bisa nagoyangkan baru goyang pohon? Ya, pemuda yang kuat saja kayak Aderai belum tentu bisa nagoyangkan pohon kelapa. Apalagi Maryam, sudah perempuan, sudah melahirkan, pohonnya lagi bukan pada saat tua-tua, ya. Bagaimana bisa goyang? Tapi itulah Allah perintahkan agar dia usaha. Akhirnya jatuhlah buah kurma, kemudian dia makan sebagai penguat. Nah, di sini juga ada dalil bahwasanya orang yang sudah melahirkan itu bagus untuk dirinya untuk memakan kurma, ya, untuk kurma, makan kurma. Karena banyak faedah-faedah di balik kurma. Ah, di sini kita perhatikan, ya, di masa Maryam alaihissalam, Maryam ini terjadi perselisihan pendapat. Apakah Maryam adalah nabi atau bukan nabi? Sehingga perbincangan di kalangan para ulama, apakah ada nabi perempuan atau nabi itu khusus laki-laki? Ya, yang benar nabi itu diperuntukkan khusus laki-laki. Qala ta'ala, ya, kami tidak mewahyukan kepada kecuali para lelaki-lelaki. Ya, adapun ucapan Allah, kenapa Allah pun bisa bicara dengan Maryam? Kenapa Allah bisa bicara dengan mamanya Nabi Musa? Kan Nabi Musa waktunya mau dibunuh, lahir ke anaknya laki-laki yaitu Musa. Allah wahyukan kepada mamanya bahwa agar dia buang Nabi Musa di atas keranda di Sungai Nil. Allah bicara langsung sama mamanya Nabi Musa. Apakah itu menunjukkan bahwa Allah mewahyukan kepadanya bahwa dia adalah nabi? Jawabannya bukan. Ini adalah wahyu sebagaimana Allah wahyukan juga kepada lebah. Sebagaimana juga Allah wahyukan kepada diri kita. Jangan kau lakukan ini. Buruki begini. Itu wahyu. Ya, firasat bahasa kita. Ini. Jadi ini ya, ketika Maryam alaihissalam, ya, Maryam alaihissalam itu hamil, maka dia menjadi asing di tengah Bani Israel. Ya, di tengah manusia. Kenapa? Karena dia hamil tanpa suami. Dan hamilnya langsung 9 bulan. Di masa Isa, ayo ditulis Isa, ya. Di masa Isa, ketika menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit cacar, dan ketika menurunkan makanan dari langit. Jadi pernah Nabi Isa, Bani Israel meminta kepada Nabi Isa agar diturunkan makanan dari langit. Akhirnya Allah turunkan makanan dari langit. Menjadi goriblah Nabi Isa di sini. Ya. Tapi di situ juga Bani Israel, orang Yahudi, ya, tidak juga beriman. Padahal sudah turun. Ya, akhirnya azab yang turun kepada mereka. Kemudian kita ringkas Ashabul Kahfi. Karena setelah Nabi Isa, Ashabul Kahfi. Ketika manusia, ditulis lagi Ashabul Kahfi, ketika manusia menyembah planet-planet, Ashabul Kahfi, makanya dia saking goribnya dikejar, ya, menghindar dari kaumnya. Kenapa gorib? Mau dibunuh. Karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Ashabul Kahfi, ketika manusia menyembah planet-planet, sedangkan mereka menyembah Allah pencipta planet-planet. Ya. Ketika manusia menyembah planet-planet, sedangkan mereka menyembah
pemilik planet-planet. Ditulis. Kenapa tidak menulis, Imam? Tulis kenapa? Ya. Yang terakhir, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ini jangan lagi menulis, kecuali yang mau syair-syair, ya. Kita akan pelajari syair-syair tentang gharib, ya, supaya lebih menenangkan pelajarannya. Ya, jadi kita tuliskan dulu kisah-kisah sehingga kita tidak merasa gharib. Saya di pesantren nggak diasingkan, kampung-kampung, orang pada di kota, ya, orang pada senang-senang, saya sengsara. Ketahuilah, ya, kesenangan mereka kesenangan yang fana, sedangkan kalian merasakan kesenangan yang hakiki. Ya, saya lagi teman, bulun saja mau ke sini, pergi bermalam, ya, mau menghindar dari tombor. Qadarullah tadi kemarin, saya punya kakaknya teman, sekarang di rumah sakit. Itu gara-gara kasih bunyi petasan. Ada petasan di gudang, sudah 2 tahun tersimpan. Petasan yang itu kotak-kotak 25 kali ciu 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 bertutup. Ya, ada berapa kali, ya, karena ini petasan sudah lama, mau dianggap kalau makanan kadaluarsa, tetap dia letuskan di pasar terong. Ya, ternyata, ya, ini 25 kali naik. Cung, cung, cung. 25 kali, ya. Ada beberapa kali naik ke langit. Tapi ketika ada satu gagal, boom, meletus di bawah. Akhirnya itu karena dia kan modelnya model kotak. Jadi dia kotak seperti kaleng-kaleng coklatos, kotak-kotak. Karena sudah terhambur, akhirnya jatuh. Akhirnya ditembak yang ada di sekitar situ, ketawa ke TV, baku lari-lari, ya. Tapi ada satu orang yang pas tembakannya mengenai kepalanya, akhirnya pingsan. Dan sekarang, ya, banyak keluar darah di kepalanya. Sekarang ini terjadi luka-luka bakar. Tadi malam terjadinya, ya, terjadi luka bakar. Akhirnya dibawa tengah malam ke rumah sakit, yang dimana dia mengharapkan BPJS. Padahal BPJS pemerintah, kalau ada orang main busur-busur, perang-perang, ya, atau pembegal, ataukah main kembang api, tidak boleh diaktifkan BPJS-nya. Pemerintah lepas tangan, karena dia yang cari ki. Masa pembegal moton dibayarkan anuna, ya? Masa orang perang-perang dibayarkan tongi BPJS-nya? Akhirnya sekarang membutuhkan dana puluhan juta, ya, untuk mengoperasi kepala. Mau dioperasi ini, dihilangkan itu serbuk-serbuk kembang api yang melengkek di kepalanya. Bukan main itu, ada letusannya, ada biji-bijinya. Itu biji-bijinya itulah sesuatu yang beracun, ya. Karena dia itu dibuat dari itu semua itu menjadi pistol, melahirkan ledakan, ya. Saya dulu sampai buat di Jawa, ada terbagi 2 itu. Ada yang khusus ledakan, ada biji-biji yang menjadikan kembangan. Makanya itu beda. Kalau roman-roman, piu, itu bunyinya. Itu ada biji khusus. Tapi untuk mengeluarkan letusan, boom, biji khusus. Mengeluarkan kembangan, biji khusus. Ya, jadi ada berapa lapis itu? Jadi di bawah itu sekitar 5 lapis. Di pegangan beda juga. Pegangan itu pasir-pasir, tanah dicampur supaya kuat pegangannya, baru dipres, ya. Nah itu bedanya, ya. Makanya itu yang dipegang boleh. Misalnya ini petasan, ada dipegang boleh. Ukuran paling banyak 2 jengkal, itu yang dipegang. Di atasnya itu serbuk-serbuk nih, ada di situ, ya. Untuk sumbunya, namanya sumbu, warna hijau kah, warna merah kah, itu sumbu. Ini ya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, coba bayangkan, sudah dosa, habis uang, ya, celaka lagi, akhirnya nanti kalau pulang ini kepalanya, ya, baru ada lagi kasihan anaknya bagaimana kalau mati, ya, menjanda istrinya,
anaknya menjadi yatim. Allahu Akbar. Ya. Naudzubillah min dzalik. Baru dosanya lagi orang ini suka menjudi online. Ya. Nah. Allahu Akbar. Ya. Mati dalam keadaan bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Ya, di masa Nabi kita lanjutkan kisahnya, itu tadi breaknya. Ya. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ya menyelisihi ibadah-ibadah kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin menyembah patung-patung, Nabi menyembah Allah. Kaum musyrikin mengagungkan syair-syair, Rasulullah mengagungkan apa? Ayat ketika menyelisihi kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Ya. Ya, jadi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajarannya bahwasanya al-ghuraba, orang-orang yang asing itu ada 3 jenis. Ya. Ada mamduha yang terpuji. Ya. Ada ghairu musytarika, tidak terpuji, tidak juga tercela. Ya, misalnya kita semuanya mau makan nasi kuning. Ya, yang satu pilih nasi goreng. Tercela atau tidak? Tidak, walaupun dia gharib. Kita semuanya pakai baju putih, dia maunya baju warna orange. Gharib atau tidak? Gharib. Tercela atau tidak? Tidak, tidak tercela, tidak juga terpuji. Nah, itu namanya gharib. Sebagaimana yang ketiga ada namanya mazmuma, yaitu gharib yang tercela. Gharib yang terpuji ahlul haqqi bainal khalqi, yaitu keghoriban ahli hak kepada manusia-manusia ahlul batin. Pengikut sunnah gharib di mata pengikut bid'ah. Ya. Pengikut para nabi gharib di mata apa? Pengikut syahwat. Pengikut hawa nafsu. Pengikut jiwa-jiwa yang tercela. Inilah ya perbedaan-perbedaan. Orang muslim dia gharib di mata orang-orang kafir. Orang mukmin dia gharib di mata kaum muslimin. Orang ahli sunnah dia gharib di mata orang-orang bodoh dan para pelaku bid'ah. Orang-orang yang berpegang pada agamanya dia gharib ya di mata agama-agama yang lain. Ya. Orang yang berhijab dia gharib, apalagi kalau pakai cadar, gharib jiddan. Saya kalau di kampung mertua saya saja suruh istri saya buka cadarnya. Ya. Istri saya biasa minta izin, bagaimana ini akhi? Dulu awal-awalnya saya menikah. Ya, karena nanti saya menikah saya lebih tekankan. Ya, istri saya pakai cadar. Saya bilang, "Bisa kau buka cadarmu, tapi kau tidak sama saya lagi." Ya, itu jawaban saya. Ya. Saya tidak pernah memaksa engkau, tapi satu pilihan saya. Bisa kau buka cadarmu, tapi kau tidak sama saya lagi. Karena saya tidak mau. Istri Nabi seluruhnya bercadar, tidak ada satupun yang tidak bercadar. Ya, bahkan cadarnya mereka memakai khaymah. Khaymah itu dari kepala, yang kelihatan cuma matanya. Ya, ya, bahkan sebagian itu kata Ibnu Abbas hanya boleh satu matanya saja untuk dia pakai berjalan. Lebih parah lagi itu. Ya, nah, saya itu prinsip. Kalau saya mau menikah harus bercadar. Tidak mau bercadar jangan sama saya. Tidak bisa toh. Saya tidak gharib. Ya, ini. Jadi orang yang berhijab dia akan gharib di mata manusia-manusia yang tidak berhijab. Sekarang itu kalau pakai kudung besar begini, akhwat-akhwat kita, Allahu Akbar.
Jadi cerita, jadi artis, ya artis 2 minggu di kampung Naseng. Ya anu Salmia pakai kerudung besar minta anu. Ya. Dan begitu kita itu dicerita. Ya. Kita masuk di pesantren gorib. Apalagi kalau kita lulusan SMP umum, kita akan gorib. Kita juga di sini waktu merintis pondok, kita gorib. Bahkan guru-guru mengatakan begini. Ya, tapi saya tetap begini. Waktu saya mau rintis pondok ini, saya bilang sama guru-guru, ya, saya bisa tidak rintis pondok, tapi saya keluar. Saya gampang, ya. Begitu ji saya. Saya kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan syariat, lebih banyak mudaratnya dibanding maslahatnya, saya keluar. Ya, banyak. Ya, bukan cuma satu pondok bisa kita aja, banyak pondok. Ya, ini. Jadi diperhatikan. Jadi jenis-jenis gorib, orang Muslim gorib terhadap orang kafir, orang mukmin gorib terhadap orang-orang Muslim, ahli sunnah gorib terhadap orang-orang bodoh dan ahli bid'ah. Orang yang berpegang teguh pada agamanya dia gorib dengan agama-agama yang lain. Orang yang berhijab gorib di mata orang-orang yang tidak berhijab. Ya, inilah ya dari jenis-jenis gorib. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai dan Imam Tirmizi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bada al-Islam goriban. Sungguh Islam ini dimulai dengan sesuatu yang gorib. Ya, kita lihat tadi, Nabi gorib di mata orang-orang kufar musyrikin. Kata Nabi, Islam dimulai dengan sesuatu yang aneh. Wa sayaudu kama bada'a, dan Islam akan kembali sebagaimana asalnya. Goriban, menjadi gorib. Sekarang ini orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu gorib. Kata Nabi, fatuba, sungguh beruntung, sungguh harum, sungguh baik, lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing itu. Ya, jadi ini ditulis hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Abu Hurairah. Tulis, ini hadis satu saja. Nanti dihafal, yang bisa hafal dia bisa keluar. Ya, artinya saja. Ya, Islam dimulai dengan keterasingan. Islam dimulai dengan keterasingan. Dan akan kembali sebagaimana ia dimulai. Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali sebagaimana ia dimulai. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ya, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Hadis riwayat ya Muslim, An-Nasai, Muslim, An-Nasai, Turmuzi. Boleh Tirmizi, boleh Turmuzi. Dua bacaan yang benar. Tirmizi, Muslim, An-Nasai, Turmuzi. Jadi hadisnya dari mana? Abu Hurairah. Kata Nabi, Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing bagaimana ia dimulai, dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang asing. Jadi kita
Nabi katakan fatuba, beruntunglah mereka. Lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing. Sekarang, apa itu orang yang asing? Ini kata Nabi. Di riwayat lain kata Nabi, ya'rusu bainal masjidain kama ta'rusul hayya hujriha. Di riwayat lain kata Nabi, alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Orang yang gharib diperhatikan, sebentar dihafal, ada waktunya menghafal. Kita dengarkan dulu penjelasannya dari Nabi, bukan dari saya. Nabi yang jelaskan. Orang yang gharib kata Nabi, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang-orang yang melakukan kebaikan di tengah banyaknya manusia yang melakukan keburukan. Min ba'di, setelahku kata Nabi. Min sunnati, dari sunnahku. Jadi dia melakukan kebaikan sesuai dengan tuntunan nabinya. Ya, di tengah banyaknya manusia yang melakukan sesuai dengan tuntunan hawa nafsunya. Sesuai dengan tuntunan gurunya. Sebenarnya sebaik-baiknya guru adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiainya para kiai, gurunya para guru adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walinya para wali, kekasihnya para kekasih. Dialah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-ghuraba adalah an-nuzza minal qabail, orang yang asing di tengah kaumnya. Ya, terkadang kita juga asing di tengah keluarga. Maka kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kemudian yang terakhir saya katakan ya, bahwasanya orang yang hadir ada 3 jenis. Yang pertama, yasma wala yuktab wala yahfaz la syai'. Orang yang hadir dalam majelis taklim, dia mendengar, tidak menulis, tidak menghafal, ini tidak ada nilainya sama sekali. Ya, dengar ji, tidak nak tulis ki, tidak nak hafal ki, ini tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada faedahnya. Ya, dia cuma dengar, tidak tulis, tidak hafal. Apa nanu? Ada dengan tidak adanya dia sama saja. Ikut tidak ikutnya sama saja. Ya. Yang kedua, yaktub kulla syai' sami'ahu. Dia menulis semua apa yang didengar. Ini namanya hatibul lain. Orang yang seperti cari kayu bakar di malam hari. Pokoknya kayu bakar rusak-rusak kah, panjang pendek kan ambil semua. Panas, basah kering ambil semua. Terkadang lagi ya, ular nanggap kayu bakar. Kenapa? Karena orang yang mencari kayu bakar di malam hari tidak nalia kina ambil semua. Disangkanya kayu, ternyata ular. Ya, nauzubillah. Yang ketiga, yasma'ul in fayatakhayyar wa yaktub zalikal alim. Orang yang mendengar ilmu, kemudian dia memilih ilmu mana yang berfaedah. Mana yang saya mau ceramahkan, mana yang saya mau amalkan, mana yang saya jadikan faedah-faedah, kemudian dia tulis. Itulah orang-orang alim. Orang alim adalah orang yang mendengarkan dengan seksama, memilih faedah-faedah yang bermanfaat untuk dunia alam barzah dan akhiratnya, kemudian dia menulisnya. Karena ilmu itu bagaikan sayd, bagaikan hewan buruan. Ya, kalau kita tidak tangkap, tidak ikat dengan catatan, maka dia akan pergi, ya, berlari dari kita. Kemudian ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu dari Aisyah, ma kharaja min baiti qattun, tidaklah Nabi keluar dari rumahnya, ya, illa tarafa ila sama, kecuali Nabi memalingkan pandangannya ke langit. Wada'a, kemudian Nabi berdoa, Allahumma na'udzubika an asyraka au usyrika. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan atau dijauhkan ke dalam kesyirikan. Wa adalla au udillah, dan saya Allah berlindung kepadamu dari disesatkan atau menyesatkan. An azlama au uzlimah, dari menzolimi atau dizolimi. An ajhala au yujahala alayya, anta atau saya membodohi orang atau saya dibodohi orang. Ini doa yang terakhir yang menutup kajian kita. Alhamdulillah, sekali lagi saya ingatkan kembali, waktu kita 5 menit, saya ulang. Diperhatikan catatannya. Ringkasnya 5 menit, pelajarannya 50 menit.
kita sudah pelajari. Yang pertama, makna ghuraba apa tadi? Ya, sesuatu yang asing. Kenapa dia dikatakan asing? Karena dia sedikit dari kebanyakan orang. Kemudian ya, gharib itu terbagi 3. Ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang tidak terpuji dan tidak tercela. Yang terpuji, yang gharib dalam kebaikan, di tengah banyaknya manusia melakukan kerusakan. Gharib dalam keburukan adalah gharib, yang tercela adalah pelaku-pelaku keburukan. Dia gharib di mata orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang ketiga, dia gharib, misalnya gharib dalam negaranya. Misalnya kita semuanya orang Indonesia, datang orang Barat. Orang Barat ini namanya gharib. Kenapa? Maka dari itu kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabin. Jadilah engkau di dunia. Jadi kita semuanya ini di dunia orang gharib. Ya. Kata Nabi, jadilah kalian orang gharib di dunia. Atau abir sabil, atau seperti orang yang musafir saja, ya, menjadi orang gharib. Kemudian yang terakhir, kita sudah kisahkan dari kisah-kisah siapa orang-orang yang gharib. Bahwasanya orang yang gharib di tengah kaumnya bukan hanya kita. Itu sudah kebiasaan dari Nabi Adam sampai ke kita. Ya, jadi jangan merasa sendiri. Yang ketiga, yang paling utama, gharib yang sesungguhnya adalah siapa yang tidak memiliki muamalah antara dirinya dengan Allah. Tidak ada amalannya dengan Allah. Itulah orang yang gharib yang sesungguhnya. Yang dia bersendiri, mau-maunya aja. Sesuai dengan hawa nafsunya dia kerjakan. Sesuai keinginannya dia kerjakan. Sesuai pikirannya. Tidak ada yang membersamai pikirannya. Ada Allah di situ. Ada Rasulullah yang membimbingnya dan selainnya. Kemudian yang terakhir, ya, di antara hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang gharib adalah orang yang melakukan kebaikan ketika banyak manusia yang terjatuh dalam keburukan. Orang yang gharib adalah orang yang menyendiri di tengah kaumnya, ya, terasing di tengah kaumnya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.